Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel lagi nih ya. Korban dari HCI juga dan baru mengalami kesadaran lah ya hari ini gitu loh ya. Jadi baru mengalami kesadaran setelah dia terjebak selama 2 tahun. Dan saya juga bingung ya, kenapa orang-orang baru bangkitnya hari ini. Emang selama ini kemana sih gitu loh ya. Dan teman-teman semuanya yang hari ini ada di channel Solusi Utang, tolong disimain baik-baik ya. Untuk Anda terutama yang terjebak di HCI atau Anda yang meminjam di HCI, tolong ini kalau misalnya tagihan Anda sedang berjalan dan Anda masih mampu, selesaikan sesegera mungkin dan jangan pinjam lagi ya, dengan bunga yang cukup fantastis ini. Dan sekiranya Anda juga sudah tidak mampu lagi, kita apa boleh buat, Anda boleh simain video ini sampai habis. Dan saya mau menerangkan kepada Anda semuanya, jangan sampai ini menjadi rasa takut yang sangat berlebihan ya. Apalagi Anda yang menghadapi masalah yang cukup besar ini ya, dengan bunga yang lebih dari 100% dan Anda tidak tahu mengarah kemana. Tapi setan namanya di sini D ya, yang tadi lihat video Bang Medi tentang HCI. Saya termasuk korban HCI Bang. Sekarang saya dan suami lagi baru sadar, ternyata bunga HCI itu benar-benar gila. 2 tahun lalu saya pinjam 40 juta di HCI buat renovasi rumah dan lain-lain, karena memang ditawarkan oleh pihak HCI. Karena pas kebetulan kita sedang butuh, akhirnya kita ambillah 40 juta itu. Dengan per bulan ansurannya 1,9 juta dikali 48. Bentar ya. Saya coba dulu kaliin di sini biar teman-teman semuanya juga bisa sama-sama ya kita lihat ini berapa sih sebenarnya nominal yang mereka terapkan gitu ya, biar semuanya paham. Ini yang hari kemarin. Oke, ntar ya, 1,19 juta 900 dikali 48, 91 juta 200 dikurang pinjaman dia 40 juta. 40 juta. Wow. Bunganya 51 juta 200 bunganya. Pinjaman 40 juta, dia harus membayar itu sebanyak 91 juta 200 ya, dari total pinjaman di sini. Total pinjaman dia sebesar 40 juta, per bulannya 1,9 dikali 48 bulan. Bulan ini kita sudah masuk 27 bulan, kurang 21 bulan lagi. Setelah dihitung kita sudah masuk 57 juta kurang 21 bulan, sekitar 37 jutaan. Itu berarti bunganya lebih dari OJK sarankan. Lalu saya mengadu ke pihak OJK, tapi benar OJK menyarankan untuk negosiasi soal bunga, denda dan ansuran pada perusahaan karena bukan OJK yang mengaturnya. Ya. Saya ada chatnya di HP. Menurut Bang Medi bagaimana ya Bang? Apa bisa diturunkan kembali ansuran per bulannya? Jujur saya dan suami sudah merasa telah keberatan sekali, apalagi bila mana kita tidak melampirkan kwitansi, kita kena denda sebesar 1.887.000. Lalu apabila kita melunasi di awal kena penalti. Ya Allah, saya dan suami jadi pusing ini Bang. Iya ya. Oke. Yang saya terima di sini benar, ini adalah curhatan dari teman juga. Ya, itu kan saya lampirkan di layar Anda. Tapi yang saya nggak habis pikir, ya, kayak mana caranya HCI waktu di awal itu menawarkan kepada si debeturnya? Apakah si debetur tidak pernah mengkalikan dulu dengan total pinjaman 40 juta per bulannya 1.900.000 dikali 48? Apakah Anda tidak mikir bahwa bunga yang mereka dapat lebih besar dari pinjaman yang Anda dapat? Ya, Anda cuma minjam 40 juta duit mereka. Anda harus mengembalikan
51 juta. Ini orang kaya loh yang mau Anda beri duit. Ya, 2 kali lipat, berlebih lagi dari itu. 40 dilipat 2 ini itu cuma 80 juta. Ini 91 juta. Bayangin. Ya. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya, saya yakin saat ini Anda sudah sangat keberatan. Ya. Ditambah lagi dengan OJK yang tidak mampu untuk meluruskan permasalahan ini, kita harus mengadu kemana? Ya. Nggak ada pilihan lain, cuman Anda coba negosiasi dengan pihak home-nya. Kalau mereka mau, selesaikan. Kalau mereka tidak mau juga, kembali ke tingkat kemampuan Anda. Sejauh Anda masih mampu, selesaikan. Kalau tidak mampu, stop aja. Ya, tidak ada risikonya. Kalau saya rasa ini hal seperti ini harus sampai ke pengadilan dulu, baru bisa terbuka dan terkuak semuanya. Ya, ini luar biasa ini. Sudah melebihi leasing mobil, sudah melebihi leasing motor, sudah melebihi bank. Tapi kenapa orang-orang masih menyanggupi bunga 110%? Gila nggak itu? Ya. Anda minjam 40 juta itu aja, 10% itu bunganya sudah 4 juta. 10% baru. Ya, gila nggak itu? Ini sudah mencapai 110 juta. 110%, mohon maaf ya, 110%. Dan Anda masih menyanggupi. Gimana hidup Anda itu nggak akan susah. Orang kaya Anda kasih duit gitu loh. Anda minjam nih, ya, karena Anda tidak ada uang. Anda minjamlah sama orang kaya. Habis itu Anda balikin 2 kali lipat buat orang kaya. Ya, orang kaya makin kaya. Anda yang miskin makin miskin. Ya, karena Anda hebat gitu loh. Anda bisa menggaji orang kaya. Bayangin. Ya, rentenir Anda gaji. Hebat nggak itu? Ya, sekarang tanyain ke kemampuan Anda, masih sanggup atau tidak? Kalau masih sanggup, segera selesaikanlah. Jangan pinjam lagi. Dan teman-teman semuanya yang selalu ditawarkan ini biasanya, ya ini biasanya. Berdasarkan pengalaman yang saya dapat. Anda yang kredit handphone, Anda yang kredit laptop, Anda yang kredit TV atau hal lainnya tentang elektronik, itu bunganya memang tipis. Setelah Anda lunas, mereka akan mati-matian mengajak Anda menawarkan dana multiguna. Ya, dengan iming-iming bunganya kecil banget dalam imingan itu. Ketika dana itu sudah Anda ambil, nanti Anda lihat sendiri faktanya seperti apa. Ya, saya mengalami langsung dari teman saya, orang terdekat saya. Dia mengkredit handphone, mengkredit kamera, sudah selesai. Memang bunganya tipis banget home ini kalau soal kredit barang. Habis itu hampir setiap hari dia ditawarkan dana multiguna. Mulai 10 juta, 15 juta, 25, sekarang sudah sampai 50 juta ditawarin. Ya, saya bilang, sekali kau ambil, siap-siap kau mati selamanya. Ya, mati selamanya ini bukan mati dari nyawamu, tidak. Hidupmu tidak akan pernah bangkit lagi. Hidupmu cuma bisa mengusahakan hutang yang tidak akan ada lebihnya. Saya cuma jelasin seperti itu. Sisanya kembali kepada dirimu. Ya, Anda mau ngambil, mau tidak, itu urusan Anda. Tapi yang jelas, sekali Anda ambil dana multiguna home, hidup kau mati. Ya, mati ini bukan mati nyawa, tidak. Kau mati akal, dan seumur hidup kau bekerja hanya untuk menyelesaikan hutang itu. Hutang di home selesai, hutang di dunia nyata masih banyak. Ya, pahamilah itu kembali. Dan buat teman-teman semuanya yang terjebak, kalau dasarnya sudah tidak mampu lagi, saya harap gak usah dibayar lagi. Ya, kalau dasarnya sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau masih sanggup, lanjutkan. Ya, semua pilihan ada di tangan Anda. Dan kalau untuk saya pribadi dengan bunga 100%, saya berpikir 100 kali untuk menerima pinjaman itu. Ya, sedangkan pinjaman saya yang bunganya 10% aja per tahun, saya masih negosiasi. Apalagi Anda yang bunga hutang Anda 100%. Gila nggak itu? Ya, itu cukup luar biasa. Kembalilah kepada diri Anda. Kalau misalnya OJK hari ini, kita juga cukup khawatir ya dengan keberadaan OJK yang saya akan lepas tangan dengan hal ini. Dan mereka membilangin bahwa mereka tidak tahu menahu soal ini, negosiasi aja. Berarti fungsi OJK dalam segi pengaturan bunga dari perbankan tidak ada gunanya. Ya, kalau semua segi bunga itu diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman atau pelaku usaha jasa keuangan, ini bisa hancur masyarakat yang di bawah, apalagi mereka yang minim akan pemberitahuan tentang dampak-dampak buruk ataupun bunga-bunga yang lumayan sakti banget
bunga yang siluman gitu loh. Bunga setan yang diberikan tiba-tiba muncul dengan sendirinya, cukup luar biasa besarnya. Ya. Dan hari ini saya sangat khawatir dan saya kecewa dengan keberadaan OJK karena dia telah lepas tangan dari urusan bunga HCI. Ya, saya baru tahu 2 video yang saya dapat ternyata laporannya seperti itu. OJK tidak ada kewenangan dalam segi mengatur bunga HCI. Siapa yang mengatur HCI ini sebenarnya? Siapa yang berada di belakang HCI ini sebenarnya? Ya. Kalau setahu saya dulu itu, kalau berdasarkan pengalaman, BI checking dari HCI keluarnya di BTPN. Ya. Kalau OJK bilang tidak ada kewenangan mereka, jadi percuma ada otoritas jasa keuangan yang mengarah kiblat perbankan yang ada di Indonesia ini. Ya. Sisanya teman-teman semua yang menentukan. Mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan saya berharap dari hati yang paling kecil, tidak ada lagi orang yang meminjam dana multiguna di home credit kalau bunganya siluman seperti ini. Ya, ini lebih dari 100%. Saya cukup sedih kalau Anda menyanggupi hal ini. Saya yakin di situ Anda pasti menangis dan hancur-hancuran. Ya, dan mudah-mudahan ke depannya